Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahasan kita masih Nasoihul Ibad. Kita sampai kepada wal maqalatul khamisatu, yaitu makalah yang kelima. Di dalam kitabnya dikemukakan wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima. An Utsmana radhiyallahu anhu hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ay al husnu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara musliman fil qalbi, wal husnu fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Jadi ini berbicara masalah gelap atau terangnya hati. An Utsmana radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi, kesedihan, kebingungan atau pusing daripada perkara urusan dunia, zulmatun fil qalbi, maka akan menggelapkan di dalam hati. Wahammul akhirah, dan bermula kesedihan, kebingungan, pusing daripada perkara akhirat, nurun fil qalbi, akan menerangi di dalam hati. Maksudnya adalah al husnu fil umuril muta'alliqati bid dunya, maksudnya kesedihan di dalam perkara-perkara yang bergantung dengan dunia, sara musliman fil qalbi, maka akan membentuk kegelapan di dalam hati. Wal husnu fil umuri muta'alliqati bil akhirah, dan kesedihan di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, sara munawwiran lil qalbi, maka akan membentuk, akan menjadi nur di dalam hati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam rangka menjalankan kehidupan di dunia ini, kadang ada satu perkara yang sedih, bingung, pusing. Ada juga perkara yang membahagiakan, yang tidak mengkhawatirkan untuk orang tersebut. Kesedihan, kebingungan daripada perkara dunia, zulmatun fil qalbi, akan menggelapkan di dalam hati. Kita ini kan begini, urusan kita banyak, mau urusan harta benda, urusan anak, urusan keluarga, rumah tangga. Contoh urusan anak, kita ini pengen anak kita berhasil menjadi orang yang sukses. Padahal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan butuh biaya.
Orang tuanya katakan bapaknya memang si pegawai negeri katakan. Tetapi normalnya pegawai negeri juga kan berdasarkan UMR. Ya. Katakanlah ada beberapa tunjangan. Nah, untuk menggapai anaknya ini menjadi sukses, ya, dengan gajinya tuh nggak cukup, perlu kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi bingung, menjadi sedih. Bagaimana caranya ini? Gaji cuma segitu-segitunya, sedangkan kebutuhan untuk anak saja, belum untuk yang lain, sudah sangat luar biasa besarnya. Kesedihan model seperti itu, ya, kesedihan model seperti itu akan menggelapkan hati. Kalau umumnya kita bilang membuat mata menjadi gelap, akhirnya melakukan tindak kriminal, ya, melakukan tindak kriminal baik itu korupsi, ya, dan lain sebagainya, mencuri dan lain sebagainya. Hatinya jadi gelap untuk urusan dunia. Makanya Utsman bin Affan itu mengemukakan kesedihan, kebingungan daripada perkara dunia akan menggelapkan hati. Nauzubillah, summa nauzubillah menjalik. Jangan sampai kita ini memakan perkara-perkara yang haram, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Jangan sampai kita mengambil hak-hak orang lain, asbab kesedihan dan kebingungan daripada perkara dunia. Kira-kira begitu maksudnya, ya Pak ya. Ya, kesedihan dan kebingungan di dalam perkara dunia akan menggelapkan di dalam hati. Wahamul akhirah nurun fil qalbi, dan kesedihan, kekhawatiran daripada perkara dunia, daripada perkara akhirat, nurun fil qalbi akan menjadikan cahaya di dalam hati. Sedih, khawatir kita nggak selamat di akhirat, ya Kong ya? Sedih, khawatir kita kena azab di akhirat, bingung, khawatir kita masuk ke dalam siksanya Allah, yaitu neraka jahanam. Khawatir kita, takut kita. Karena rasa takut itulah, khawatir tersebut daripada perkara akhirat tumbuh di dalam hatinya dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan amal saleh, untuk mempertahankan iman, untuk selalu mengerjakan ibadah. Hatinya menjadi terang. Hatinya menjadi terang. Dengan hati yang terang, maka seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah akan dilaksanakannya, dan segala perkara yang diharamkan oleh Allah akan ditinggalkannya. Ya. Jadi lebih baik kita ada rasa khawatir untuk perkara akhirat, ada rasa takut daripada perkara akhirat. Karena dengan hal yang demikian itu akan menumbuhkan cahaya di dalam hati. Taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, melalui amal saleh dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, dan makalah yang keenam. Wa an Ali radhiyallahu anhu wa karoma wajhahu, man kana fi talibil ilmi kanat al jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil maksiyati kanat an-naru fi talabihi. Ay man istaghala fil ilmi nafi alladhi la yajuzu
lil balighil aqil jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannati waliridallahi ta'ala wa man kana maridan wa man kana muridan lil maksiati kana fil haqiqati taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Dari Ali radhiyallahu anhu. Ali ini sudah jadi menantunya Kanjeng Nabi, sesepupunya juga sepupu Kanjeng Nabi. Istrinya adalah putri Kanjeng Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra dan dari golongan remaja yang pertama kali masuk Islam. Ali ini sangat luar biasa kedudukannya di sisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, habaib yang sekarang ini dari beliau, dari Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra. Habaib. Ya. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya dan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada Sayyidina Ali. Man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang adalah dia fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Kita cari ilmu ya. Tiap subuh kita nyari ilmu. Man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang adalah dia di dalam mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka adalah orang yang mencari ilmu tersebut hakikatnya surga di dalam pencariannya. Jadi orang itu hakikatnya mencari surga. Ya, cari ilmu yang bermanfaat tiap pagi, tiap subuh. Hakikatnya kita itu mencari surga. Insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana fi talabil maksiyati kanatil naru fi talabihi, dan barang siapa yang adalah dia di dalam mencari kemaksiatan, kanatin naru, maka adalah neraka fi talabihi, di dalam pencariannya. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, barang siapa yang melakukan pekerjaan maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh agama, yang diharamkan oleh agama, maka orang tersebut hakikatnya sedang mencari dan sedang mengerjakan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang model seperti itu hakikatnya mencari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai man istaghala fil ilmi nafi, maksudnya barang siapa yang bersibuk-sibuk, barang siapa yang mengerjakan fil ilmi nafi, di dalam ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, allazi la yazuzu lil balighil aqil, di mana ilmu yang bermanfaat ini tidak boleh bagi orang yang baligh, orang yang berakal, jahluhu, bodoh. Artinya bahwa orang yang sudah baligh, orang yang sudah berakal mesti memahami, mesti mengetahui ilmu yang bermanfaat. Karena fil haqiqati taliban lil jannati, adalah dia, orang tersebut pada hakikatnya mencari kepada surga, waliridho illahi ta'ala, dan mencari ridhonya Allah. Kita ini kan udah akil balik ya. Kita ini udah akil balik. Akil balik itu anak yang sudah menstruasi untuk perempuan. Yang laki-laki udah mimpi jima. Laki-laki misalnya 15 tahun, ya, perempuan misalnya 12 tahun. Itu udah akil balik.
dan berakal. Mesti orang tersebut mencari dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu agama, ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya orang tersebut yang sudah balik dan yang sudah berakal mencari ilmu yang bermanfaat, hakikatnya dia sedang mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya dia sedang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya. Makanya saya pilih. Aduh ya Allah, pilih. Ya. Ajak tuh anak-anak kita yang udah akil balik, ngaji, cari ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Dengan kita memerintahkan seperti itu, hakikatnya kita memerintahkan kepada anak untuk mencarinya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mencari surganya Allah. Kita nggak bisa ngajarin, suruh cari ustadz yang ngajar. Ya. Biar ustadz itu bisa kasih ilmu yang bermanfaat. Wa man kana muridan lil maksiyati kana fil haqiqati taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Dan barang siapa yang adalah dia menginginkan kepada maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perbuatan yang haram, barang siapa yang menginginkan hal seperti itu, fil haqiqati pada hakikatnya, taliban linnari, dia sedang mencari neraka. Dia sedang mencari neraka, wali sukhtillahi ta'ala, dan dia sedang mencari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun, dalam rumah tangga, dalam bergaul di masyarakat, dalam dunia pekerjaan, jangan sampai kita melakukan maksiat. Maksiat itu macam-macam. Maksiat itu nyolong, misalnya juga itu maksiat. Korupsi itu maksiat. Makan hak orang lain itu maksiat. Memaki-maki, gibah dan lain sebagainya itu juga perbuatan maksiat. Dan orang yang melakukan itu hakikatnya dia sedang mencari neraka, dan hakikatnya dia sedang menuntut murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian ya. Insyaallah nanti besok kita akan lanjutkan. Dan mungkin pengajian kita tutup sementara malam takbiran gak ngaji. Masa lebaran ngaji, apa kata orang tar. Lebaran ngaji, mau Idul Fitri ngaji, subuh-subuh. Mau Idul Fitri kita ngaji subuh-subuh. Nah, jadi omongan orang. Jadi nanti kita liburnya pas Idul Fitri aja, nggak apa-apa ya. Tiap hari kita tolabul ilmi. Hakikatnya kita sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa enggak?